Emiten energi baru terbarukan milik Taipan Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Tbk menyiapkan dana sebesar 2 triliun rupiah untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Langkah strategis ini menyusul aksi serupa yang juga dilakukan oleh sejumlah emiten di bawah naungan grup Barito lainnya. Manajemen PT Barito Renewables Tbk atau BRAN mengumumkan rencana buyback saham dengan skema tanpa rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dana sebesar 2 triliun rupiah telah disiapkan termasuk biaya transaksi dan perantara perdagangan yang akan dikelola oleh BNI Sekuritas. Periode aksi korporasi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan ke depan, terhitung sejak 4 Februari hingga 3 Mei 2026. Manajemen menegaskan bahwa buyback ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha maupun arus kas perseroan. Langkah ini justru diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien serta menjaga stabilitas harga saham di pasar. Sebelumnya, emiten panas bumi ini juga pernah melakukan aksi serupa pada Maret 2025 dengan alokasi dana yang sama besar yakni 2 triliun rupiah. Adapun pengumuman ini direspon positif oleh pasar, di mana harga saham BRAN terpantau menguat 1,22% ke level Rp8.325 per saham pada Rabu siang. Langkah buyback BRAN juga dilakukan serentak dengan emiten Prajogo Pangestu lainnya seperti BRPT, Chandra Asri, dan Petrindo Jaya Kreasi. Sinergi aksi korporasi di lingkungan grup Barito ini dinilai sebagai upaya konglomerasi dalam memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis jangka panjang mereka. Berbagai sumber IDX Channel. PT Wijaya Karya Tbk melaporkan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap anak usaha serta perubahan peringkat obligasi oleh lembaga pemeringkat. Meski demikian, manajemen menegaskan perkembangan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan. PT Wijaya Karya Tbk atau emiten berkode saham WIKA melaporkan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan PT Pratama Widya Tbk kepada anak usahanya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Permohonan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatamin atau Emin, menyatakan register perkara nomor 32 PDT Sus PKPU 2026 PN Niaga Jakarta PST diterbitkan pada 4 Februari 2026. Saat ini, anak usaha WIKA masih menunggu jadwal sidang serta relaas resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut manajemen, adanya permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional perseroan. WIKA menegaskan, aktivitas bisnis dan proyek yang sedang berjalan tetap dilaksanakan secara normal. Dalam perkembangan terkait, Pevindo menurunkan peringkat obligasi berkelanjutan dan suku WIKA menjadi IDD dan IDD Syariah. Penurunan ini dilakukan menyusul penundaan pembayaran kupon instrumen keuangan yang jatuh tempo pada 3 Februari 2026. Menanggapi keputusan tersebut, WIKA menyatakan penurunan atau kenaikan peringkat merupakan kewenangan lembaga pemeringkat. Perseroan menilai dinamika peringkat kredit merupakan hal yang wajar mengikuti kondisi dan perkembangan perusahaan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,11% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 tercatat lebih tinggi dari 2024 yang mencapai 5,03% secara tahunan. Dari sektor pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada 2025 ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,62%. Disusul pembentukan modal tetap bruto sebesar 1,58%, net ekspor 0,74% dan konsumsi pemerintah sebesar 0,19%. Sementara dari lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi mencapai 1,07%. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB
atas dasar harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Sumber pertumbuhan, maka sepanjang tahun 2025, konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 2,62%. Dan komponen lain yang memberikan juga sumber pertumbuhan yang relatif tinggi, antara lain adalah PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,58% dan konsumsi pemerintah dengan sumber pertumbuhan 0,1%. Badan Pengelola Investasi Danantara bersiap melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baja pada bulan depan dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton per tahun. Penambahan kapasitas produksi baja diakui menjadi hal yang mendesak agar tidak lagi bergantung pada produk luar negeri. Badan Pengelola Investasi Danantara bersiap melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baja di sisi hulu pada bulan depan dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton per tahun. Proyek ini bertujuan untuk menambah kapasitas produksi baja nasional secara signifikan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Chief Operating Officer BPI Danantara Doni Auskaria menyatakan pengembangan industri baja merupakan langkah strategis bagi masa depan industri nasional. Pasalnya kebutuhan baja di dalam negeri saat ini masih didominasi oleh produk impor, sehingga penambahan kapasitas produksi menjadi hal yang mendesak agar tidak lagi bergantung pada produk luar negeri. Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan oleh Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream daripada industri baja kita, yang akan segera kita groundbreaking di bulan depan, itu untuk penambahan kapasitas 3 juta ton daripada baja kita. Doni menilai proyek hilirisasi industri strategis di dalam negeri perlu dukungan regulasi dari pemerintah. Pasalnya proteksi terhadap industri lokal sangat krusial agar investasi besar di sektor baja bisa kompetitif di pasar global maupun domestik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Perindustrian mengakui produksi baja nasional kalah bersaing dengan produk impor asal China di pasar domestik. Guna menekan masuknya produk impor yang merugikan produsen domestik, Kementerian telah menyusun langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri baja nasional. Kementerian Perindustrian mengakui produksi baja nasional kalah bersaing dengan produk impor asal China di pasar domestik. Guna menyelamatkan industri baja nasional di tengah tantangan global dan domestik, Kementerian telah menyusun langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri baja nasional. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza, upaya tersebut dimulai dari perlindungan industri dalam negeri guna menekan masuknya produk impor yang merugikan produsen domestik. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan adopsi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor baja, hingga menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Itu Kementerian Perindustrian dengan stakeholders menyusun beberapa langkah penyelamatan industri baja nasional. Yang pertama, perlindungan industri dalam negeri dari praktek unfair trade negara lain. Tadi dengan menerapkan trade remedies. Yang kedua, percepatan adopsi teknologi terkini dan ramah lingkungan. Penerapan SNI untuk produk baja hilir. Kementerian Perindustrian mencatat produksi baja kasar dalam negeri mencapai 19 juta ton sepanjang tahun 2025. Angka ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia sebagai produsen baja kasar. Sementara tingkat konsumsi baja per kapita Indonesia pada tahun 2025 mencapai 60 kg per kapita, jauh di bawah rata-rata global sebesar 217 kg per kapita. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak per 31 Januari 2026 telah mencapai 116,2 triliun rupiah, tumbuh 30,8% secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut ditopang pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% secara tahunan dan penurunan signifikan restitusi sebesar 23% secara tahunan. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak per 31 Januari 2026 telah mencapai 116,2 triliun rupiah, tumbuh 30,8% secara tahunan. Penerimaan pajak tersebut setara 5,2% dari pagu APBN 2026 yang sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa menyebut pertumbuhan penerimaan pajak tersebut ditopang pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% secara tahunan dan penurunan signifikan restitusi sebesar 23% secara tahunan. Sementara pertumbuhan neto terjadi pada seluruh jenis pajak. Karena kita sekarang sudah berada di bulan Februari 2026, izinkan kami untuk mengupdate Bapak Ibu anggota sekalian terkait penerimaan negara hingga akhir Januari 2026. Alhamdulillah, hingga 31 Januari 2026, realisasi penerimaan negara mencapai 172,7 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 9,8% secara tahunan. Kinerja ini terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi mencapai 30,8% year on year. Adapun realisasi pendapatan negara hingga 31 Januari 2026 sebesar 172,7 triliun rupiah atau tumbuh 9,8% secara tahunan. Angka tersebut setara dengan 5,5% terhadap pagu APBN 2026 yang ditargetkan sebesar 3.153,6 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.